bahas bahwa sel kulit mati itu harus diangkat ya, biar dia nggak tersumbat. Tapi kemampuan orang-orang untuk mengangkat sel kulit mati itu berbeda-beda. Iya. Ya. Jadi dunia dermatologi itu kan banyak bahasnya tuh tentang eksfoliasi. Eksfoliasi di mana-mana pasti bahas eksfoliasi. Boleh kasih dok jelasin apa sih eksfoliasi? Ya. Seperti kata eksfoliasi itu sendiri itu kan artinya kita mengelupaskan atau melepaskan. Nah, karena tadi ada sumbatan, jadi pentingnya eksfoliasi itu adalah untuk melepaskan sumbatan itu. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sel-selnya itu kan lengket, jadi perlu sesuatu untuk melepaskan sel yang mengalami perlengketan tersebut gitu. Nah, itulah pentingnya eksfoliasi supaya nanti sumbatannya itu terlepas. Selain itu, kalau misalnya nih mobil nggak pernah dicuci sama mobil yang rajin dicuci, pasti kan yang satu lebih kusam, mobilnya yang satu lebih kinclong. Begitu pula dengan wajah kita. Kalau sel kulit matinya itu tidak dieksfoliasi, tidak dikelupaskan, kulitnya itu akan tampak kusam. Kadang-kadang kalau melihat orang nggak berjerawat, tapi kadang-kadang kulitnya kusam, itu bisa disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati, seperti itu. Nah, jadi fungsi eksfoliasi adalah tadi, satu, melepaskan sumbatan, kedua, membantu untuk membuat wajah terlihat lebih cerah. Bahan apa aja sih dok yang untuk eksfoliasi? Apa kita cabut sendiri pakai tangan? Jangan, nggak boleh. Nah, sebenarnya ada sih, ada kayak ada chemical exfoliator, ada physical exfoliator, gitu. Kalau yang scrub itu tuh yang physical kita sebut ya. Jadi mechanical atau physical. Dan untuk orang yang berjerawat itu, apalagi yang merah-merah, itu nggak disarankan karena bikin mukanya tambah radang, tambah iya kan gesek-gesek gitu kan. Oh, physical. Iya, physical. Gitu. Iya gitu. Jadi jangan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk orang yang berjerawat mungkin gunakannya yang memang chemical. Jadi skincare gitu. Contoh bahan-bahannya ada misalnya kita golongan BHA, beta hydroxy acid. Salah satunya adalah asam salisilat. Itu tuh terkenal lah di dunia perjerawatan gitu ya. Asam salisilat itu hampir selalu ada di setiap produk-produk untuk jerawat gitu, untuk skincare. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia itu mampu untuk exfoliating dengan persentase tertentu itu cukup aman untuk kulit berjerawat gitu. Jadi memang harus kalau mau persentase tersendiri gitu ya, itu biasa suka kita gunakan untuk peeling. Jadi yang harus tindakan di rumah sakit atau di klinik dengan dokter itu kita ada peeling. Jadi benar-benar dikelupasin. Tapi kalau misalnya untuk skincare, asam salisilatnya itu biasanya 2-4% lah, masih cukup aman gitu. Nah, jadi tadi kan dokter bilang tentang facial scrub, apa tadi yang physical exfoliating. Iya. Itu untuk beberapa case itu berbahaya justru ya? Iya, karena ibaratnya nih jerawat itu kalau misalnya yang merah-merah itu ibaratnya itu seperti granat yang nggak boleh disentuh-sentuh gitu, nggak boleh diutak-utik. Begitu diutak-utik jadinya dia inflamasi gitu. Jadi istilahnya sumbatannya ini nih kalau kita kita gesek-gesek terus, dia nanti lama-lama inflamasi. Nggak usah jerawat, tangan kita aja kalau misalnya kita sering gesek-gesek gitu, kegesek-gesek sepatu baru gitu kan, kegesek-gesek aja lama-lama kulitnya merah, inflamasi, radang. Sama. Apalagi sesuatu yang memang udah radang dari awalnya, terus kita gosok ya pasti akan radang. Itu chemical ya? Iya. Nah, tadi dokter bahas tentang BHA. Nah, ngomong lagi di sini sama dokter nih, kan saya sebenarnya ada punya skincare produk baru di lokal. Namanya nih di sini Aros. Jadi memang ingredient utama kita memang kita lagi keluarin khusus acne. Nah, memang ingredient utama kita tuh namanya ya selain ada brightness extract juga ada salicylic acid. Salicylic acid ya. Dari facial wash, toner, serum, krim-krimnya juga kita semua pakai salicylic acid. Nah, sama nggak sih dok sama yang tadi dokter bilang BHA atau asam salisilat? Iya, sama. Salicylic acid itu bulenya si asam salisilat. Oh, bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya, iya. Oh, jadi memang itu dipakai untuk bahan exfoliator, untuk exfoliator. Jadi memang itu udah terkenal di dermatologi industri ya. Iya, dan sebenarnya untuk asam salisilat sendiri sih dia juga punya efek membersihkan, astringen. Terus kalau misalnya mau mengurangi produksi minyak juga untuk asam salisilat bisa membantu selain exfoliator itu gitu. Nah, dokter kan tadi kan bilang pasiennya kan udah nanganin berapa jenis pasien.
Berarti dokter sering anjurin pakai salicylic acid juga dong? Iya. Atau BHA? Iya, sering. Untuk membantu. Exfoliating. Iya, untuk exfoliating. Karena pada dasarnya orang berjerawat itu memang kulitnya tuh cenderung untuk kulit matinya tuh cenderung numpuk gitu. Makanya bikin sumbatan. Ada nggak sih dok yang datang untuk mencegah doang dok? Mungkin dia nggak datang untuk bilangnya mencegah jerawat, tapi dok saya mau skincare dong gitu. Kalau misalnya untuk yang seperti itu, biasanya sih saya menganjurkannya mungkin dilakukan peeling aja secara rutin yang memang ada kandungan asam salisilat gitu. Lalu nanti formula untuk sabun cuci mukanya. Kalau misalnya untuk yang wajahnya nggak berjerawat, biasanya sih either salah satu lah yang kita berikan yang ada kandungan asam salisilatnya gitu. Biasanya sabun cuci wajah sih yang masih saya kasih. Cuma kalau misalnya untuk skincare sehari-hari, saya jarang memberikan si asam salisilatnya saja. Untuk orang-orang yang mulus ya? Iya. Tapi gitu. kalau untuk orang-orang atau pasien yang sudah ada jerawat, iya, rutin dari dari sabun cuci muka, kemudian tonernya, krim malamnya, biasanya tapi nanti kita evaluasi lagi ya. Ini in general ya, secara umum ya bisa ditambahkan asam salisilat. Oh iya dok, tadi kan saya juga dengar tentang epidermal growth factor nih dok. Nah, yang saya tahu nih dok, saya kan ada tadi produk saya itu ada harus dengan selain asam salisilat atau salicylic acid, kita juga kandungan utamanya ada birdnest extract nih dok. Yang saya tahu dan pelajari, makanya pengen nanya ke dokter, birdnest itu bisa ada kandungan EGF juga ya? Iya, jadi ya ini menarik loh, maksudnya bird's nest extract rasanya ini sesuatu yang cukup baru ya, maksudnya produknya ini ada kandungan bird's nest extract, terus tertulis besar-besar lagi di ini ya, kayak pokoknya yang utamanya nih kesannya ya. Jadi sebenarnya tadi kalau disebutkan bird's nest extract itu mengandung EGF atau epidermal growth factor. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kulitnya kita, termasuk misalnya eksim, jerawat, itu kan pasti ada kerusakan pada skin barrier-nya, pada kulitnya. Jadi memang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki si kerusakan tersebut. Nah, epidermal itu adalah sel kulit. Epidermal growth factor, jadi bahan yang untuk membantu pertumbuhan sel kulit secara normal. Jadi diharapkan EGF atau epidermal growth factor itu membantu pertumbuhan sel kulit yang rusak, kemudian membantu nanti keutuhan si sel kulit yang akan tumbuh lagi seperti itu. Saya tahu sempat riset juga nih dok bahwa ternyata ada acne scars. Ya. Ternyata berbeda. Nah, ya, acne scar ini jadi ya sering banget orang tuh lebih terganggu dengan acne scar atau bopengnya gitu. Iya, banyak banget orang tuh pada lebih concern berobat untuk bekas jerawatnya. Jadi semakin seseorang itu jerawatnya kelihatan merah-merah, itu semakin berisiko untuk dia mengalami scar. Atau juga memang ada orang-orang tertentu yang memang kulitnya mudah scar gitu, seperti saya salah satunya, gampang sekali scar. Nah, diharapkan epidermal growth factor itu membantu untuk memperbaiki si sel kulit supaya nanti kalau misalnya jerawatnya sudah sembuh, jangan sampai terjadi scar gitu. Salah satunya ya itu. Nah, interesting sih. Jadi memang ternyata diharapkan bisa membantu bopeng. Iya. Epidermal growth factor. Saya penasaran sih dok, apakah birdnest yang saya baca tuh kan biasanya saya kalau misalkan ke rumah akong-akong gitu selalu dikasih birdnest gitu kan. Sarang burung ya. Gitu kan. Ya, enak ya. Katanya bagus untuk kulit gitu. Kita masukin, saya sih memang di sini kebetulan di produk kita kan ada birdnest extract gitu ya. Selain bisa ada EGF-nya, epidermal growth factor, apa sih keuntungannya lagi dari bird's nest extract itu sendiri untuk kulit? Sebenarnya untuk bird's nest extract ini selain EGF, dia juga memiliki banyak fungsi gitu, yang memang sudah terbukti secara ilmiah ya gitu. Kalau misalnya mau cari-cari di jurnalnya banyak banget tuh. Jadi belakangan itu dia banyak dieksplor untuk penggunaan oles memang. Jadi membantu untuk mencegah pembentukan pigmen. Pigmen itu adalah zat yang memberikan warna pada kulit.
Nah itu juga bisa dipakai buat orang-orang, kan pernah ya ada orang yang bekas jerawat jadi bopeng, ada orang yang bekas jerawat jadi kehitaman, bekas luka jadi hitam, gitu. Nah itu bird's nest extract itu bisa membantu untuk mencegah terbentuknya pigmen. Kemudian orang yang wajahnya berminyak kadang-kadang hidrasinya kurang justru, atau kurang air. Nah, bird's nest extract ini bisa membantu untuk meningkatkan hidrasi. Jadi, meningkatkan air gitu. Iya, kelembapan tapi bukan minyak, namun air gitu. Dan jangan lupa, tadi kan kita ngomong exfoliator ya. Kadang-kadang penggunaan exfoliator berlebih itu bisa menyebabkan kulit kita dehidrasi gitu. Karena ya itulah ya dikikis terus. Jadi memang memerlukan sesuatu yang sifatnya itu bisa meningkatkan hidrasi gitu. Satu lagi, bird's nest extract itu juga memiliki fungsi anti-inflamasi atau anti radang. Jadi mungkin bisa digunakan untuk jerawat-jerawat supaya dia nggak mudah merah, atau mungkin jerawat yang udah merah-merah bisa dibantu supaya lebih cepat penyembuhannya. Berarti lumayan banyak ya dok ya? Iya. Nah tadi ngomong-ngomong tentang hidrasi nih dok. Iya. Tadi kan ngomong tentang bahwa saya sempat ini juga sih. Jadi banyak orang bilang, oh lu jerawat karena berminyak. Tapi ternyata kan orang yang kulitnya kering itu juga bisa berjerawat. Yeah. Nah kalau istri saya nih yang paham juga tentang skincare, dia bilang bahwa kita itu justru perlu menghidrasikan muka. Betul. Atau membuat itu hidrasi itu terlihat berminyak, kinclong. Iya. Saya nanya loh, bukannya cuma lebih jerawat, ternyata butuh ya dok. Kata dia sih, kalau misalkan kita nggak lapisin atau nggak olesin, nanti kita akan memproduksi minyak lebih apa benar nggak sih? Iya, jadi sebenarnya itu ada teorinya yang gini sih, badannya kita itu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Contoh misalnya ya, kalau misalnya wajahnya kita dibuat kering, nanti kulitnya kita itu akan menyesuaikan diri dengan memproduksi minyak berlebih. Wah, ini kering nih kulitnya nih, berarti dia perlu produksi minyak lagi biar banyak. Jadi kayak ada sinyal gitu loh. Ada yang teori seperti itu. Kedua, sebenarnya kenapa harus tetap menggunakan kayak pelembab? Pelembab itu kan sebenarnya macam-macam nih. Ada pelembab yang memang kandungan minyaknya banyak. Itu memang untuk kulit yang mungkin kering, usia di atas 40 tahun yang memang kering gitu ya. Ada yang pelembab yang sifatnya itu mengikat air gitu. Jadi kandungan minyaknya sedikit tapi dia mengikat air gitu. Karena kulitnya kita itu memang butuh air. Kalau enggak nanti selnya ciut. Kalau selnya ciut atau mengkerut, kulitnya juga kelihatan kusam gitu. Jadi memang gunakan sesuatu yang sifatnya itu mengikat air, bukan yang sifatnya berminyak gitu. Kalau yang berminyak, dia malah jadi menutupi kulit kita sehingga jadi jerawatan. Lalu satu lagi, kalau misalnya kita menggunakan produk jerawat, rata-rata tuh kalau orang menggunakan produk untuk jerawat itu kulitnya jadi lebih kering sih gitu. Karena memang salah satu penyebabnya kan produksi minyak berlebih, makanya kulitnya akan terasa lebih kering gitu. Itulah kenapa membutuhkan sesuatu yang bisa membantu untuk meningkatkan kelembapan di kulit supaya menyeimbangkan lah gitu ya. Ngomong-ngomong tadi pelembab dan hidrasi dok, kita kan di produk saya ini di day creamnya sama di serum kita pakai ada namanya niacinamide. Ada niacinamide, kita juga ada tea tree leaf water, ada juga kita jeju aloe vera. Nah itu apakah memang setahu saya itu benar pelembab juga atau memang ingredient itu gunanya gimana sih dok? Apa benar? Ya, jadi kalau niacinamide sendiri memang sekarang sudah banyak digunakan untuk produk anti jerawat. Keuntungannya dia dibandingkan dengan produk-produk yang lain adalah dia sifat iritasinya rendah. Jadi jarang bikin wajah kering seperti itu. Kemudian dia memiliki efek mencerahkan wajah gitu. Jadi tadi bekas jerawatnya jadi tidak hitam seperti itu, dan anti-inflamasi juga. Jadi makanya untuk niacinamide ini selain untuk orang yang berjerawat, boleh juga digunakan untuk orang-orang yang nggak berjerawat, yang kayaknya pengen skincare aja supaya kulitnya kinclong gitu. Karena efek-efek yang tadi dimiliki oleh si niacinamide. Lalu aloe vera itu memang sudah lama digunakan untuk meningkatkan kolagenisasi kulit. Jadi kulitnya lebih kenyal gitu. Lalu untuk untuk mempercepat penyembuhan luka seperti itu aloe vera. Lalu memiliki efek antiinflamasi. Jadi kalau ada peradangan, luka terbuka diberikan aloe vera biasanya penyembuhannya lebih cepat gitu. Ya. Kalau yang aloe vera juga saya sempat baca nih dok, bahwa kan biasa kalau kita suka berjemur nih, saya suka berjemur nih. Habis itu kadang-kadang tuh muka bisa panas aja gitu, merah.
Sebenarnya nggak merah juga, tapi sempat dalamnya tuh Iya. Fungsi dari efek antiinflamasinya itu, jadi menetralkan peradangan yang terjadi di kulit. Nah, perbedaan satu lagi aloe vera sama kita ada di night cream ya. Night cream itu kita ada Centella asiatica. Nah, iya. Nah, ini Centella asiatica itu dulu seringkali digunakan untuk mengobati luka supaya bekasnya itu nggak jadi keloid. Dulu sering sekali digunakan untuk itu. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa Centella asiatica selain untuk memperbaiki luka, dia punya efek antiinflamasi lagi nih. Gitu. Terus punya efek melembabkan. Jadi buat saya sih adanya formulasi yang aloe vera, kemudian Centella asiatica, lalu asam salisilat itu bisa saling menyeimbangkan sih gitu. Kemudian satu lagi penelitian lainnya ada yang membuktikan bahwa Centella asiatica itu ternyata bisa bersifat antibakteri. Sama tea tree oil itu memang sudah terbukti dia memiliki fungsi antibakteri. Makanya tea tree oil seringkali ditemukan pada produk-produk untuk akne. Nah, kalau Centella asiatica ini memang baru beberapa tahun terakhir nih ditemukan, ternyata dia punya efek anti jerawat loh gitu. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan kayak salicylic acid gitu kan, biasanya kan itu disebut kalau pakai salicylic acid itu kulit jadi lebih sensitif sama matahari juga. Iya. Bilang harus pakai kayak kalau sunscreen. Iya. Kenapa juga apakah emang sinar matahari bisa? Ya, jadi kalau sinar matahari itu memang memiliki efek buruk ke kulit. Yang banyak kena ke kulit kita sih UVA. Gitu. Dan UVA sesuai dengan namanya A itu seringkali menyebabkan aging gitu. Kalau misalnya kita lama-lama terpapar. Kalau UVB itu yang biasanya banyak pada tengah hari itu burn. Jadi kalau misalnya sampai sunburn itu kebanyakan disebabkan oleh si UVB seperti itu. Nah, sebenarnya dengan paparan sinar matahari yang intens, terus frekuensinya sering gitu ya, apalagi kita kan di Indonesia itu sepanjang tahun ya matahari bersinar terus kan gitu. Kalau kena sinar matahari terus itu kulitnya gampang keriput gitu, aging ya, gampang rusak karena sinar matahari itu menimbulkan radikal bebas gitu, radikal bebas di kulitnya kita yang akhirnya memecahkan si kolagen kulitnya kita sendiri gitu. Makanya saya selalu menyarankan pasien untuk menggunakan sunscreen selain yang tadi keriputan, terus udah gitu nanti mudah timbul flek seperti itu. Makanya dia include di day cream kita tuh di krimnya Aros itu ada UV filter, mungkin buat itu juga Iya. Biar lebih terlindungi. Iya. Dan ya itu tadi karena misalnya ada produk-produk yang mengandung asam salisilat itu memang bisa membuat kulit seseorang lebih sensitif gitu. Nah, dok, tadi kan dokter bilang bahwa mungkin dari kandungan-kandungan yang kita sebutin, kita ngobrol tentang tadi ada asam salisilat, ada bird's nest, habis itu ada tea tree water, habis itu ada niacinamide dan hidrasi lainnya. Yaitu katanya buat menyeimbangkan karena eksfoliasi itu bisa, biasanya kalau eksfoliasi itu bisa bikin kulit kita lebih kering dan sensitif. Tapi memang kalau di dunia skincare itu cocok nggak cocok ya dok? Iya, betul. Banyak juga mau sebagus apapun dia bisa kayak kita aja ada yang nggak bisa gula gitu. Iya betul. Kalau saya olahraganya berlebih jerawatan langsung. Iya, karena radikal bebas di badan saya naik gitu. Jadi kan kalau misalnya kita stres fisik nih kan, kalau olahraga kita kasih stres ke badannya kita gitu. Jadi nanti reaktif oksigen spesiesnya kita tuh meningkat, terus jadi inflamasi gitu. Karena bakat kulit saya memang jerawatan. Sebelum jerawat yang muncul tuh udah ada bakat-bakatnya di dalam gitu. Istilahnya kalau orang kulitnya berjerawat itu tuh sudah ada bakal jerawatnya di dalam kulitnya yang nggak kelihatan, bakal jerawat. Jadi memang radang semua tuh udah ada di dalam gitu. Jadi salah satu kalau ini sih harus pakai resep dokter sih ya. Jadi dia akan membantu untuk sel kulit itu tumbuh. Jadi misalnya nih, ini sel yang kulit yang ada radangnya ya. Jadi dia membantu si kulit itu tumbuh. Kalau tumbuh kulit itu kan ke atas. Jadi radang yang ada bakal jerawat yang ada di sini akan terdorong ke atas gitu. Jadi seolah-olah jerawatnya kayak tambah banyak. Seperti itu salah satunya. Nah, makanya kadang-kadang kalau pakai produk kulit tertentu suka 2 minggu pertama sampai 4 minggu tuh seperti kayak keluar dulu jerawatnya gitu. Disarankan sih untuk terus dilanjutkan gitu, dibantu dengan mungkin obat-obatan lain yang sesuai dengan kondisi kulit saat itu gitu. Tetap ya, kalau misalkan setiap orang tuh tetap harus coba
dulu gitu ya. Iya, Bagus apapun betul, gitu ya. betul harus at least 2 minggu baru bereaksi. Nanti ya harus sebulan, 2 bulan gitu, nggak ekspres sih, nggak instan. Jadi nggak bisa bilang kalau misalnya, gue coba hari ini gue jadi panas atau gimana gitu. Kalau misalnya coba hari ini jadi panas gatal itu berarti alergi. Alergi nggak ya, alergi bukan berarti produknya jelek loh. Kalau alergi itu berarti memang dia yang badannya itu yang sensitif terhadap kandungan, entah kandungan obatnya atau entah kandungan dari bahan-bahan yang membawa si obatnya itu gitu. Segitunya berarti memang maksudnya adalah belum tentu produk skincare atau obatnya yang salah, tapi ternyata mungkin dia yang sensitif gitu. Iya, intolerable. Dan cocok-cocokan juga berarti. Iya. Harus kita tes dulu. Kalau kayak gitu patch test itu gimana dok? Itu untuk tahu dia ini alergi apa enggak sih sama bahan tertentu gitu. Ditempelin nanti dilihat reaksinya. Kalau begitu ditempelin langsung merah, berarti bahan yang ditempelkan itu iritatif. Itu it can happen to everyone gitu. Tapi kalau misalnya ditempelin gitu ya, terus udah gitu bereaksi gitu ya, gatel, merah-merah, terus udah dilepas pun kan itu patch test akan dilepas tuh. Sudah dilepas, kalau yang iritasi biasanya udah begitu dilepas dia akan stop reaksinya. Tapi kalau alergi begitu dilepas dia tetap masih gatel, kadang-kadang tetap bertambah parah, berarti dia alergi terhadap bahan tersebut gitu. Oke sih dok, paling dari kita udah cukup lumayan jelas banget. Ini juga berarti tadinya memang saya pede banget dengan ingredient tadi juga dokter bahas penyeimbangan segala macam, tapi memang ternyata setiap orang pasti ada beda-beda. Lebih baik kita tes dulu gitu ya. Takutnya mereka ada yang alergi sesuatu. Iya. Thank you. Tentunya ngapok sama kita lama. Enggak. Thank you so much. Kita belajar banyak banget sama dokter. Ya. Oke. Kita ketemu lagi dok. Thank you. Iya. Natural Beauty Aros.